Tuhan, di dalam setiap cerita kehidupan kami tahu Engkau ada di sana bersama-sama dengan kami. Karena itu untuk apa kami takut, khawatir, cemas? Karena kami tahu Allah kami yang besar selalu beserta dengan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu. Dan biarlah ini boleh menjadi kekuatan kami dalam menantikan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ke-8. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, saya rindu kita bacakan secara bergantian. Ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai dengan ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Saya rindu bacakan ayat yang ke-7 sekali lagi ya. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Bapak Ibu Saudara, tidak dapat kita pungkiri saat ini kita hidup di dalam budaya instan. Setuju ya? Instan. Apa-apa serba instan, semua serba instan. Nah, menurut Bapak Ibu Saudara, apakah sesuatu yang instan itu selalu buruk? Menurut saya tidak. Ada kalanya hal-hal yang bersifat instan memudahkan kita. Contohnya ketika kita lapar, ya udah lapar banget, kita bisa masak mie instan. Mau rasa apa juga ada ya, tinggal pilih aja. Mau rasa soto mie, ayam bawang, kari ayam, semuanya ada. Ini saya bukan promosi Indomie ya Bapak Ibu Saudara, karena saya nggak mungkin masukin semua mie ke dalam slide saya, gitu ya. Nah, bisa bikin mie instan. Bahkan kalau pengen makan bubur, ada bubur instan juga. Tinggal pilih aja mau rasa apa. Dan bahkan sekarang ada nasi instan, Saudara. Saya juga baru tahu ini ya sebenarnya Fukomi ini. Hanya dibawa terus 20 menit direndam air panas dia jadi nasi. Instan. Segala sesuatu serba instan. Di zaman ini kita hanya membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 15 menit untuk menyajikan makanan, Saudara. Bahkan kalau kita malas untuk ini, tinggal kita pencet-pencet handphone ya. Dalam 20 menit makanan kita datang sampai ke depan rumah kita. Segala sesuatu, semua serba instan. Tetapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, budaya instan itu tidak selalu baik. Ada juga bahayanya, contohnya apa? Ada banyak orang yang gak mau susah, mau dapat uang dengan cepat. Makanya tidak heran kalau hari ini banyak sekali kasus-kasus penipuan yang marak terjadi di sekitar kita. Banyak orang yang mau cepat kaya, yang menipu mau cepat kaya, yang ditipu juga mau cepat kaya, benar gak? Karena apa? Yang ditipu diiming-imingin hadiah, uang dan lain sebagainya. Yang menipu tentu saja dapat uang lebih dulu. Jadi semua orang pengen instan dan inilah bahayanya. Dan ternyata Saudara, di dalam kekristenan budaya instan ini juga sudah mulai merasuk dan mempengaruhi kehidupan orang-orang percaya.
Dan hal ini perlu sekali kita waspadai. Mengapa? Karena tidak sedikit saudara orang Kristen yang berdoa dan ingin doanya dijawab dengan segera. Ketika Tuhan belum mengabulkan atau tidak mengabulkan doa itu, mulailah kita malas berdoa. Ngapain doa? Tuhan aja nggak dengar. Atau sebagian dari kita mulai merasa kecewa dan marah. Tuhan mah nggak sayang aku lagi. Buktinya aku udah doa nih 1 minggu lebih, tapi doaku juga nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Saudara, karena itu tidak bisa kita pungkiri bahwa budaya instan ini sudah merasuk ke banyak diri orang Kristen. Mungkin termasuk engkau dan saya. Semua harus cepat, harus segera dijawab. Apalagi saat kita sedang mengalami pergumulan berat, entah itu masalah ekonomi, sakit penyakit, relasi dengan keluarga atau pekerjaan kita. Kita ingin doa kita tuh cepat-cepat dijawab. Dan seringkali kita tergoda sekali untuk menyerah ketika kita masih harus menunggu atau berjuang dalam menantikan jawaban doa itu. Sikap seperti ini saudara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Yang Tuhan kehendaki adalah kita belajar ketika kita terbentur dengan pergumulan hidup. Kita tidak bosan-bosan berdoa kepada Tuhan dan menantikan jawaban pertolongannya. Sulit. Ya, saya yakin sulit. Tapi malam hari ini mari kita belajar bagaimana seharusnya kehidupan doa kita agar kita nggak bosan berdoa ketika kita menghadapi pergumulan hidup. Saudara, dalam perikop sebelumnya, sebelum perikop tadi ya pasal 18. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa menjelang akhir zaman pergumulan dan penderitaan manusia termasuk orang-orang percaya itu makin hebat. Contohnya apa saudara? 2,5 tahun belakangan ini bukankah dunia bahkan kita ada di dalam pergumulan dan penderitaan yang tidak habis-habisnya, yang tidak kunjung usai karena COVID-19. Saya nggak bilang COVID-19 menandakan akhir zaman ya, tapi inilah penderitaan manusia, semakin hari manusia semakin menderita. Bahkan beberapa waktu yang lalu keluarlah varian baru XXB kalau nggak salah betul ya Cili ya. Dan ada satu lagi saya lupa itu apa. Yang penularannya lebih cepat dari Omikron. Sehingga membuat semua orang terjebak dalam situasi sulit. Ketakutan dan kekhawatiran. Kita berdoa nggak? Kita berdoa. Setiap persekutuan doa kita berdoa. Bahkan di ibadah-ibadah minggu kita juga doakan untuk situasi ini bukan? Bahkan saya percaya di dalam doa-doa pribadi kita, di rumah kita juga mendoakan hal ini. Kita ingin si virus COVID ini segera selesai, paling tidak bisa berdamai dengan kita sehingga kita nggak perlu isoman lagi selama berhari-hari. Saudara, yang paling menyiksa itu isoman saudara. Betul. Ketika merasa saya tuh gak sakit apa-apa, cuman batuk aja tapi saya gak boleh keluar. Itu sungguh-sungguh menyiksa. Apalagi waktu kemarin hari Minggu saya sama Melinda di dalam melihat orang-orang hahihi di luar. Itu menyiksa saya saudara. Jadi sangat menyiksa. Tapi saudara sampai hari ini virus ini tetap ada dan menjangkiti banyak orang. Dalam situasi seperti ini. Tuhan gak ingin kita itu putus asa, melainkan Tuhan ingin kita menghadapi pergumulan dan penderitaan ini dengan berdoa kepadanya dengan tidak jemu-jemu. COVID salah satu contoh ya, dan saya yakin ada banyak dari kita yang mungkin sedang mengalami pergumulan yang lebih berat dari ini. Entah itu karena sakit penyakit di keluarga kita, ekonomi kita, saya gak tahu. Tapi saya yakin setiap kita punya persoalan hidupnya masing-masing. Saudara, hal inilah yang ditekankan Yesus ketika dia memberikan perumpamaan tentang seorang janda yang meminta bantuan kepada hakim. Bukan kebetulan Tuhan Yesus mengangkat tokoh seorang janda dalam perumpamaannya. Karena saudara, dalam budaya Yahudi, seorang janda yang miskin itu adalah golongan masyarakat lemah yang sering sekali disepelekan dan dianggap rendah oleh orang lain. Nah, dalam perumpamaan ini dikisahkan tentang seorang janda yang diperlakukan dengan tidak adil oleh seseorang sehingga ia datang kepada hakim yang jahat. Mengapa hakim ini dikatakan jahat? Firman Tuhan berkata hakim ini adalah hakim yang tidak takut akan Allah,
tidak mempedulikan sesamanya, dan ia hakim yang tidak adil. Ia seorang penjilat yang hanya mempedulikan orang-orang yang memiliki jabatan atau orang kaya, saudara. Pada zaman itu, hakim seperti ini adalah hakim Romawi yang tidak mempedulikan hak orang-orang Yahudi. Hakim seperti ini sering disebut sebagai Dayane Geselot, yang artinya sebagai hakim-hakim pencuri. Sebab kenapa disebut hakim pencuri? Sebab hakim seperti ini hanya mementingkan UUD. Bukan undang-undang dasar, tetapi ujung-ujungnya duit. Janda ini datang kepada hakim yang demikian. Dan bisa kita bayangkan ketika janda ini datang kepada hakim itu, bukannya dia dapat pertolongan. Justru ia tidak dipedulikan oleh hakim tersebut. Padahal saudara, janda ini punya hak yang sama dengan orang lain. Bahkan sebagai orang miskin seharusnya ia mendapat perhatian yang lebih dari sang hakim. Tapi yang memang dasarnya hakim KUHP, kasih uang perkara habis. Orang kecil kayak janda ini bukan orang yang diharapkan datang kepadanya. Mungkin dalam hatinya dia berkata, emang gue pikirin, lu gak punya duit, ngapain gue peduli sama lu? Mungkin dalam hati si hakim begitu. Tetapi saudara, menariknya kalau kita baca perikop ini, Yesus memberi gambaran kepada kita bahwa janda ini tidak menyerah. Dia selalu datang memohon sang hakim membela haknya. Janda ini bukan datang hanya sekali lalu dia putus asa, gak mau datang lagi. Dia datang lagi, ditolak lagi. Dia gak putus asa, dia datang lagi, datang terus. Setiap hari dia datang. Lagi dan lagi, walaupun ditolak terus oleh hakim ini. Apa yang jadi rahasia janda ini, saudara? Walaupun ditolak dia tetap bisa datang. Janda ini fokus pada seorang hakim yang meskipun jahat, tetapi dalam budaya Yahudi dialah satu-satunya orang yang bisa memberikan pertolongan. Karena dia memiliki otoritas untuk membuat keputusan. Jadi fokusnya bukan sama masalah dia, fokusnya sama hakimnya. Dan pengharapan inilah yang membuat sang janda terus-menerus datang kepada sang hakim. Bahwa pengharapan bahwa sang hakim bisa menolong dia. Itu yang buat dia datang terus sekalipun dia ditolak. Hal yang sama saudara juga ingin disampaikan oleh Yesus kepada kita anak-anaknya. Ketika kita menghadapi pergumulan hidup, jangan fokus pada masalah. Tetapi fokuslah pada Allah. Ya, jangan fokus pada masalah kita tapi fokuslah kepada Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan perbandingan kontras antara hakim yang jahat dengan Allah. Lukas 18 ayat 6 sampai 7 berkata, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara, melalui ayat ini Tuhan Yesus mau berkata kepada setiap kita bahwa Allah kita itu sungguh mengasihi kita yang sedang bergumul. Jika hakim yang jahat saja pada akhirnya memberikan pertolongan kepada si janda miskin tadi, terlebih lagi Allah yang sangat mengasihi setiap kita. Oleh karena itu jangan pernah mengalihkan pandangan kita dari Allah ketika pergumulan memporak-porandakan rumah kehidupan kita. Kita harus fokus memandang kepada Allah, bukan kepada masalah kita. Inilah yang akhirnya membawa kita bisa bertekun di dalam doa. Saudara, ada seorang anak berusia 4 tahun dan dia memiliki masalah dengan pendengarannya, agak tuli. Suatu hari sepulang dari sekolah, anak ini membawa sebuah secari kertas. Itu kertas dari gurunya yang diminta diberikan kepada mama sang anak ini. Waktu mamanya buka, di situ ada satu tulisan yang berkata demikian. Tommy, anak ibu sangat bodoh. Kami minta ibu segera mengeluarkan dia dari sekolah. Coba bayangkan hati ibu mana yang tidak hancur mendengar, membaca tulisan dari guru sekolahnya. Anak ibu sangat bodoh. Kami ingin ibu segera mengeluarkan dia dari sekolah.
Singkat cerita saudara, Tommy dikeluarkan dari sekolah tetapi mamanya tidak pernah menyerah. Ia tidak fokus kepada kelemahan anaknya yang tuli itu. Tapi dia fokus kepada potensi anaknya. Mamanya Tommy ini, ibunya bertekad, kalau dia sendiri mulai sekarang yang akan mendidik dan mengajari Tommy. Karena dia tahu anaknya gak bodoh, dia gak bodoh. Sang mama ini berjuang keras untuk fokus mengembangkan potensi dalam diri Tommy. Sampai akhirnya Tommy kecil bertumbuh jadi dewasa dan menjadi seorang Thomas Alva Edison. Bapak Ibu tahu siapa dia kan? Dia salah satu penemu terbesar di dunia. Dengan 1093 hak paten penemuan atas namanya Thomas Alva Edison. Tommy ini hanya bersekolah 3 bulan, saudara. Dan secara fisik dia agak tuli. Namun itu semua bukan penghalang untuk terus maju. Semua berawal dari pilihan tepat sang mama untuk fokus kepada potensinya Tommy, bukan masalah yang ada pada Tommy. Sehingga hal itu memunculkan harapan dan membuatnya bertekun di dalam berjuang. Saudara, penting sekali menentukan fokus hidup kita ketika menghadapi pergumulan. Kita perlu ingat kita punya Allah sebagai fokus hidup kita. Allah lah pengharapan sejati kita dan di dalam Dia ada janji pemulihan yang sejati. Saat kita fokus kepada Allah di dalam menghadapi masalah hidup, kita akan dibawa untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Allah, dari pribadinya yang penuh kasih, penuh kebaikan, penuh kuasa, penuh penyertaan dan damai sejahtera. Inilah yang seharusnya tetap menggerakkan kita terus bertekun di dalam doa-doa kita. Mungkin saudara, saat ini kita sedang mengalami pergumulan yang berat. Mungkin kita sudah berdoa sekian lama menanti-nantikan jawaban doa tetapi belum dijawab sampai hari ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah ada yang doa 1 tahun, 2 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun untuk keluarga saudara yang mungkin belum mengenal Tuhan. Untuk sakit penyakit yang saudara derita. Untuk kondisi keuangan, untuk pekerjaan, untuk anak-anak. Mungkin ada banyak hal yang kita doakan bahkan sampai hari ini Tuhan belum jawab. Saya mau bilang saudara, jangan menyerah. Firman Tuhan jelas menyatakan kita tidak boleh kalah dalam pergumulan itu. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Allah dan membangun doa yang menyala-nyala. Jangan katakan Tuhan segeralah tolong. Melainkan Tuhan aku menantikan pertolongan-Mu. Sabarlah akan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan berdaulat dalam menentukan waktu dan caranya untuk menolong setiap kita. Agar iman kita ini semakin bertumbuh di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara, mungkin sampai saat ini kita belum tahu kenapa sih doa saya belum dijawab atau tidak dijawab. Saudara, ada waktu-waktu tertentu saya bertanya pada Tuhan, ya kami berdua, saya dan Roset. Kenapa Tuhan gak kasih kami anak sampai hari ini setelah 11 tahun kami menikah, sudah berjuang sudah. Ada kapan hari saya ditanya sama orang, udah ke dokter belum? Aduh sudah lelah, disuntik sana, nggak tahu diapain lah sama dokternya, udah capek saya. Sampai suatu ketika saya dan Rosetim bertekad sudah stop. Tidak ada lagi dokter. Kita berserah saja sama Tuhan. Kalau memang Tuhan mau kasih, Tuhan kasih. Tapi kalau memang Tuhan tidak memberikan kita anak, memang bukan itu yang jadi fokus kita. Mungkin Tuhan ingin kita melayani dengan sepenuh hati kita, segenap jiwa kita. Benar-benar memberikan diri untuk melayani jemaat Tuhan. Saya bersyukur saya banyak dititipi anak-anak di sekolah minggu, di remaja. Dan itu menjadi penghiburan saya, saudara. Melihat anak-anak bertumbuh. Jadi kalau orang tanya punya anak, punya. Banyak sekali anak saya. Ada sekitar 70 di sekolah minggu, ada sekitar 15 di remaja. Itulah anak-anak saya. Karena itu saudara, mari kita yakin bahwa Allah mengasihi kita. Dan Dia akan memberikan yang terbaik. Dan pasti Dia sudah menyiapkan sesuatu yang indah dalam hidup kita.
Nantikanlah itu dan jangan hilang kepercayaan kepada Allah. Karena Allah akan menjawabnya tepat pada waktunya dengan caranya yang ajaib. Amin. Mari kita mengambil waktu hening. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama. Tuhan, ampuni kami kadangkala kami di dalam menghadapi pergumulan ini capek ketika harus berdoa terus-menerus. Kami lelah menantikan jawaban Tuhan dan kami hampir menyerah. Tapi biarlah lewat firman-Mu ini kami disadarkan bahwa Allah punya waktu dan caranya tersendiri dalam menjawab setiap doa-doa dari pergumulan kami. Dan waktu Tuhan itulah yang terindah bagi setiap kami. Dan cara Tuhan itulah yang paling tepat bagi setiap kami. Karena itu Tuhan, di dalam pergumulan dan pertandingan iman kami di dunia ini, tolonglah kami supaya kami tidak menyerah, tapi kami berserah kepada Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini, untuk persekutuan kami, untuk doa-doa yang sudah kami naikkan. Kami percaya Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Bagi gereja-Mu, bagi kehidupan jemaat-Mu, bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain kembali kepada kehidupan kami. Biarlah Tuhan menolong setiap kami di dalam segala kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami. Dan perjalanan pulang kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan menolong dan memimpin sehingga kami boleh sampai di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Dan malam hari ini kami mempercayakan kembali kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga, memimpin kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan mengambil waktu teduh, pendalaman Alkitab dan doa malam kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.